Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada sesi kali ini, di pertemuan kedua ya teman-teman, kita akan membicarakan tentang materi yang sesuai dengan RPS yang sudah kita diskusikan minggu yang lalu. Kita akan bicara pada minggu kali ini mengenai pengertian filsafat. Jadi beberapa hal yang akan kita bicarakan ini mengenai filsafat, yaitu pengertian filsafat, kemudian objek filsafat, dan cabang filsafat, seperti yang tertera di outline PPT yang sudah saya bagikan ke teman-teman semuanya. Namun demikian, perlu saya ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya bahwa disiplin ilmu atau mata kuliah filsafat ilmu ini memang kita tidak secara mendalam membahas tentang seluk-beluk filsafat, karena sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau memang teman-teman mau mempelajari secara mendalam tentang apa itu filsafat dan lain sebagainya, itu ya tempat yang paling tepat adalah di Fakultas Filsafat. Namun demikian, mengapa mata kuliah filsafat ilmu ini ada di dalam program studi manajemen, khususnya di program studi manajemen zakat dan wakaf di dalam struktur kurikulumnya. Jadi mata kuliah ini sebenarnya diperuntukkan untuk untuk mendukung proses pembelajaran teman-teman dalam memahami disiplin ilmu manajemen yang akan teman-teman geluti selama berkuliah di program studi manajemen zakat dan wakaf ini selama ya kurang lebih 4 tahun lamanya nanti. Jadi ini sebagai dasar, sebagai pengantar yang istilahnya memudahkan teman-teman untuk mempelajari ilmu-ilmu manajemen yang memang itu adalah bidang ilmu teman-teman semuanya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut maksudnya seperti apa. Oke, kita langsung saja menuju ke slide yang kedua tentang pengertian filsafat. Ada banyak pendapat dari beberapa pakar, tentunya dari beberapa filsuf yang menerangkan apa itu filsafat. Namun demikian, kalau kita coba telisik, kita coba utak-atik secara lebih dalam bahwa kata filsafat ini bisa berasal dari kata filosofia dari bahasa Yunani, di mana kata filosofia ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah philos, yang kedua adalah sophia. Itu kan yang di slide kedua itu saya coba jelaskan. Philos di sini maksudnya adalah cinta, kasih atau kekasih atau sahabat. Kemudian sophia, di situ saya tulis kebijaksanaan, kearifan dan pengetahuan. Jadi kalau kita coba rangkum, coba simpulkan, di sini kita bisa mengurai sebuah definisi bahwa filsafat ini adalah cinta akan ilmu pengetahuan. Kalau kata M. Solly Lubis tahun 94. Kemudian teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya tentang pengertian filsafat. Di sini ada Socrates, kemudian Plato, Aristoteles, dan Al-Kindi. Semuanya itu filsuf-filsuf tersohor di dunia ya. Socrates mengatakan bahwa tugas filsafat yang sebenarnya bukan menjawab pertanyaan, namun mempersoalkan jawaban yang diberikan. Kemudian Plato mengatakan filsafat adalah pengetahuan tentang segala hal. Aristoteles mengatakan filsafat itu menyelidiki sebab dan asas segala benda. Sedangkan Al-Kindi menyatakan filsafat adalah pengetahuan benar mengenai hakikat segala hal. Kalau kita coba rangkum dari beberapa pendapat pakar tersebut, kita bisa menyatakan bahwa ilmu filsafat atau istilahnya ketika teman-teman sudah mempelajari atau sudah dapat tentang filsafat ini, jadi diharapkan nantinya ketika teman-teman itu belajar ilmu manajemen, teman-teman bisa secara mendalam tahu betul tentang apa itu ilmu manajemen. Jadi misalkan teman-teman mempelajari tentang pengantar manajemen, mata kuliah pengantar manajemen atau beberapa mata kuliah yang lainnya yang itu adalah subdisiplin ilmu manajemen,
teman-teman mengulik ilmu itu secara mendalam. Jadi jangan hanya tahu pada permukaannya, tapi misalkan kayak kayak ilmu manajemen misalkan. Di manajemen misalkan ada teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi nominal gaji yang didapatkan oleh seseorang, maka dia akan bekerja secara lebih giat. Ada teori yang menyatakan seperti itu. Nah, mengapa demikian? Nah, diharapkan ketika teman-teman sudah mempelajari filsafat ini, yang dari beberapa pakar tadi mengatakan bahwa ilmu filsafat ini memang mempelajari segala hal tentang hakikat sesuatu itu sampai sedasar-dasarnya. Mengapa itu terjadi? Nah, itu adalah filsafat. Dengan teman-teman sudah mendapatkan bekal filsafat, ketika teman-teman berhadapan dengan teori manajemen yang mengatakan tadi itu, bahwa secara teori ketika orang mendapatkan imbal hasil gaji yang lebih besar, dia akan mendapatkan akan bekerja secara lebih giat. Tentu teman-teman akan muncul pertanyaan di pikiran, mengapa demikian seperti itu? Nah, kemudian Anda akan cari tahu sampai seluk-beluknya, sampai pada akhirnya dapat hakikatnya seperti apa. Nah, besar harapannya kan seperti itu. Jadi ini mata kuliah ini kedudukannya adalah menjadi bekal teman-teman, menjadi pengantar. Jadi ketika nanti teman-teman mempelajari ilmu manajemen itu tahu betul sampai akar-akarnya gitu. Maksudnya seperti itu. Kemudian objek filsafat. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Objek filsafat ada dua yang saya presentasikan ini. Yang pertama adalah objek material, yang kedua adalah objek formal. Objek material menyangkut segala sesuatu yang sedang atau yang akan dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Kemudian objek formal, sudut pandang yang ditujukan pada bahan pembentukan pengetahuan itu, atau sudut dari mana objek material itu disorot. Jadi gini teman-teman, kalau kita bicara objek material itu bicara soal apa sih yang dipelajari. Misalkan objek material dari sebuah subdisiplin ilmu misalkan adalah manusia. Nah, ini adalah objek materialnya adalah manusia. Sedangkan objek formal itu adalah sudut pandang dari mana objek material itu disorot. Misalkan manusia disorot dari sisi psikologis misalkan. Nah, itu adalah objek formalnya. Nah, saya contohkan di slide selanjutnya misalkan ilmu manajemen. Misalkan ilmu manajemen objek materialnya adalah manusia. Ya, yang dipelajari adalah manusia misalkan. Kemudian objek formalnya bisa menggunakan pendekatan psikologis. Karena kalau kita ingin mengetahui tentang perilaku seluk-beluk perilaku manusia, ya disiplin ilmu psikologi bisa menjelaskan itu. Itu yang pertama. Kemudian atau ambil contoh misalkan ilmu manajemen mau mengambil objek materialnya bukan manusia tapi organisasi. Objek materialnya jadi objek yang dipelajari adalah organisasi. Kemudian objek formalnya kita bisa menggunakan pendekatan teori organisasi. Nah, ini penting teman-teman. Makanya ini penting. Kenapa mata kuliah ini diajarkan filsafat ilmu ketika teman-teman sudah dapat apa itu objek material, apa itu objek formal. Di sini diharapkan teman-teman ketika mempelajari sesuatu, tentu teman-teman harus kritis. Misalkan Anda mempelajari manajemen keuangan, misalkan corporate finance, nanti Anda akan dapat. Nah, teman-teman harus kritis melihat bahwa ketika mata kuliah manajemen keuangan itu objek materialnya apa gitu. Kalau misalkan objek materialnya itu adalah perusahaan, maka objek formalnya semestinya juga disorot dengan menggunakan teori-teori tentang perusahaan. Gitu. Taruh contoh misalkan gini ya, paling gampangnya misalkan sebuah perusahaan. Kita tahu bahwa perusahaan itu adalah profit oriented, mencari laba. Tentu kita tidak bisa menggunakan objek formalnya itu menggunakan pendekatan bahwa perusahaan itu adalah lembaga sosial yang tidak mencari laba. Ini tidak bakal ketemu. Kalau misalkan objek materialnya itu adalah perusahaan, di mana perusahaan itu adalah profit oriented, maka objek yang formalnya yang digunakan untuk menyoroti perusahaan ya teori-teori tentang perusahaan, gitu ya. Nggak bisa kita menggunakan teori-teori misalkan organisasi-organisasi nirlaba digunakan untuk memotret perusahaan yang profit oriented, tidak bisa. Jadi harus tepat. Makanya ini mata kuliah ini menjadi penting
ketika ada beberapa hal subpokok materi yang diajarkan itu sebagai bekal teman-teman untuk nanti, ini kan semester 1 ya teman-teman, semester 1 nanti sebagai bekal untuk mempelajari beberapa mata kuliah di semester lanjut. Terus contoh misalkan ada beberapa mata kuliah misalkan kayak manajemen fundraising misalkan. Manajemen fundraising di sini teman-teman harus jeli. Objek material dari manajemen fundraising itu apa gitu. Misalkan Lazismu, Lazisnu, atau beberapa lembaga yang lainnya. Kita tahu bahwa lembaga-lembaga itu adalah lembaga sosial. Makanya objek formal yang digunakan untuk menyorot Lazis dan lain sebagainya itu ya teori-teori tentang organisasi-organisasi nirlaba yang tidak profit oriented gitu. Jadi penting karena kalau lembaga-lembaga nirlaba, lembaga-lembaga yang non profit oriented kita potret dengan menggunakan teori-teori perusahaan profit oriented ya enggak bakal ketemu gitu. Karena yang satu ke kanan, yang satu ke kiri gitu. Jadi ya enggak bakal ketemu. Makanya ini penting. Ini penting sekali gitu ya. Jadi nanti teman-teman ketika mempelajari manajemen operasional nanti di semester 4 atau semester 5 itu nanti coba. Nah, nanti teman-teman harus jeli gitu. Ini objek materialnya ini apa gitu. Ya, kemudian nanti baru ditetapkan objek formal yang digunakan untuk pendekatannya itu seperti apa gitu ya. Itu pentingnya teman-teman. Kemudian cabang filsafat menurut Surajio di sini di slide terakhir itu ada 5. Yang pertama adalah logika. Logika ini berkaitan mengenai asas, aturan, dan tata cara penalaran yang betul. Kemudian epistemologi berbicara mengenai asal mula pengetahuan, etika berbicara soal tingkah laku, estetika berbicara soal keindahan. Kemudian 5 yang terakhir adalah metafisika berbicara tentang segala sesuatu yang ada. Ya ini cabang-cabang ilmu filsafat ya teman-teman. Semuanya penting dari kelima menurut Pak Surajio tahun 2000 itu semuanya penting. Namun demikian ada hal yang menurut saya sangat penting yaitu poin yang pertama yaitu adalah logika teman-teman. Logika tadi itu mengajarkan mengenai asas, aturan, dan tata cara penalaran yang benar seperti apa. Kalau menurut pribadi saya, menurut hemat saya bahwa kalau kita pengen memiliki logika yang benar, ya kita belajarlah matematika. Menurut saya matematika itu bukan perkara hitungan, tapi matematika itu mengajarkan pada kita cara berpikir yang benar. Jadi kalau Anda logikanya pengen bagus, ya belajarlah matematika. Itu kalau menurut hemat saya ya teman-teman. Karena di dalam matematika kita diajarkan cara berpikir yang disiplin berpikir yang benar-benar ketat. Ini materi pertemuan minggu ini teman-teman. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau saya simpulkan pertemuan hari ini bahwa ketika kita tahu filsafat dan kita tahu bahwa filsafat itu adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang hakikat sebuah pengetahuan secara mendasar atau secara radikal. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan ini, diharapkan ini menjadi bekal bahwa ketika nanti teman-teman mempelajari beberapa ilmu manajemen, ya Anda harus mempelajari beberapa ilmu manajemen itu secara mendasar, secara radikal, secara hakikatnya seperti apa. Dan yang penting tadi tentang objek filsafat tadi yang saya coba banyak bicara tadi mengenai objek material dan objek formal ini juga sangat penting ya. Nanti teman-teman kritis ketika dalam mempelajari beberapa mata kuliah nanti. Misalkan manajemen operasional itu objek materialnya apa, objek formalnya nanti akan mengikuti dari objek material. Itu teman-teman, sekian dari saya. Sampai ketemu minggu depan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.